Kalau kejahatan seksual nggak apa-apalah, masih bisa kita ini kan. Tapi kalau narkoba itu merusak generasi bangsa, Pak. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Siti Aisyah, menyatakan bahwa kejahatan seksual masih kerap dimaklumi di tengah masyarakat. Namun, menurutnya, sikap permisif tersebut tidak berlaku terhadap kejahatan narkoba yang dinilai jauh lebih merusak masa depan generasi bangsa. Pernyataan mengejutkan itu disampaikan Siti Aisyah saat rapat kerja Komisi 3 DPR RI bersama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan jajaran BNN Provinsi (BNNP) di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa 3 Januari 2026. Siti menjelaskan, salah satu alasan kejahatan seksual masih dianggap dimaklumi adalah karena sebagian besar kasusnya masuk dalam kategori delik aduan, sehingga penanganannya sangat bergantung pada laporan korban. Kondisi ini menurutnya membuat banyak kasus tidak terungkap ke publik. Berbeda dengan kejahatan narkotika yang bersifat extraordinary crime, Siti menegaskan peredaran dan penyalahgunaan narkoba harus menjadi perhatian utama negara karena dampaknya yang sistemik dan masif terhadap generasi muda serta ketahanan nasional. Di kepemimpinan Pak Sri Yudi yang cerdas, ganteng. Malah saya nyesal, Pak, kok cepat kali orang tua saya melahirkan saya. Kalau melihat Pak Yudi yang ganteng ini. Jadi Pak, anggaran yang diajukan menurut saya, Pak, sangat kurang sebenarnya. Dengan kondisi Indonesia yang darurat narkoba. Karena hari ini, Pak, lapas over capacity, ada 100%, 200% yang tidak bisa menampung dari kejahatan narkoba, sehingga di lapas itu bertumpuk-tumpuk, Pak, orang. Jadi kalau kejahatan narkoba itu berkurang dan isinya, Pak, 80-70% narkoba, Pak. Terus ini sudah masuk ke desa-desa. Ke desa-desa, buru-buru tani, pendodos, itu yang ngasih tokenya, Pak. Mereka sebelum kerja, iya, Pak. Jadi tokenya ngasih dulu utang, nanti dibayar dengan hasil kerjanya. Jadi yang dibawa pulang boleh dikatakan sangat minim, Pak. Terus kejahatan juga meningkat. Saya kebetulan di daerah, Pak. Saya pernah tidur di desa-desa itu karena saya punya ada sedikit jadi saya punya rumah di desa-desa itu. Saya tidur kalau malam rupanya rame, Pak. Ramenya ngapa? Ada yang bawa rice cooker, ada yang bawa sepeda, rupanya dijual, Pak, untuk membeli narkoba, Pak. Kalau ada yang di luar barang, Pak, hilang. Kebun-kebun juga sawit hilang, Pak. Ada yang ironis, Pak, udah masuk ke anak-anak SD, Pak. Waktu saya sosialisasi, ada guru yang bilang ke saya, "Bu, tolong Bu, murid-murid saya, Bu, SD kelas 5 udah kena narkoba." Itu di Batanggangsal, Pak. Mana yang Riau nih? Ada desa, Pak, saya ada kebun dikit, Pak. Kecurian, ditangkap anak SD, Pak. Ketika ditangkap oleh kepala desa atau pemangku, ditanya, "Untuk apa uangnya?" "Bayar utang." "Utang apa?" "Narkoba dengan chip." Waduh, kan mengerikan, Pak. Saya tadi bilang sama kawan tadi, kalau kejahatan seksual nggak apa-apalah, masih bisa kita ini kan. Tapi kalau narkoba itu merusak generasi bangsa, Pak. Ya, mungkin masih bisa ya, Pak, karena itu delik aduan maksud saya. Kalau narkoba kan bukan. Jadi karena darurat ini sangat sedikit dananya. Kurang lagi, Pak, mungkin 10 triliun pun kurang menurut saya. Terus, Pak, pencegahan. Kami terima kasih, Pak, tadi diikutkan untuk sosialisasi terhadap narkoba karena saya juga udah bilang sama Pak Ketua Habib yang baik, "Pak, kalau bisa, Pak, adalah kita sosialisasi karena yang kantong-kantong di desa." Iya, itu saya bilang luar biasa ketua kami, Pak Habib,
saya minta bimbingan, mungkin kemarin saya kurang ngerti. Jadi ke depan mungkin kita beda lubuk beda apa, saya akan udah mulai paham dan diajarkan juga oleh kawan-kawan. Jadi sangat apresiasi. Terus saya minta Pak, BNN harus menjadi leading sektor. Kenapa? Itu tidak semua rumah sakit yang punya rehab, yang bisa merehab. Contoh Riau, ya itu mungkin rumah sakit yang di provinsi yang punya. Sedangkan hari ini seperti kawan-kawan bilang, dan saya juga ketahui, itu narkoba sudah ke desa-desa Pak. Nggak mungkin mereka punya dana ke ibu kota provinsi untuk rehab. Jadi saya meminta BNN sebagai leading sektor memfasilitasi semua rumah sakit di kabupaten harus bisa rehab, dan kalau bisa membuat tempat-tempat rehab Pak. Itu saja Pak kesimpulannya, kami sangat mendukung pengajuan anggaran dari BNN untuk mencegah dan menindak narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.